Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Kita diberikan Tuhan kekuatan, kesehatan, kesempatan untuk kita dapat datang kepadanya. Dan kita akan menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan pagi hari ini. Kita akan naikkan pujian Kau Bapa yang mengasihiku, nomor 62 dalam buku pujian kita. Mari kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya akan ambil dari Ibrani pasal 12. Kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Saya akan bacakan ayat-ayat ini. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia
yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Puji Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan pagi hari ini, saya akan berikan tema hidup ini bagaikan pertandingan atau perlombaan. Bapak Ibu, kalau hidup ini bagaikan pertandingan atau perlombaan, yaitu ujian-ujian iman yang harus kita hadapi, yang kita harus memenangkannya. Memang Bapak Ibu, kita harus menang di dalam pertandingan itu. Kalau kita melihat bagaimana pertandingan, mungkin pertandingan di sekolahan antar sekolah, mungkin juga antar daerah, antar provinsi, mungkin juga pertandingan itu antar negara. Nah, kalau kita melihat bagaimana persiapan mereka di dalam mempersiapkan diri di dalam pertandingan itu begitu luar biasa. Mereka sungguh-sungguh mempersiapkan diri supaya mereka nanti di dalam pertandingan, di dalam perlombaan itu mereka mendapat kemenangan, mendapat medali, kalau bisa emas. Nah, itu yang diupayakan mereka, tujuan mereka supaya mereka menang. Mereka mungkin mendisiplin diri begitu rupa, melatih diri begitu rupa, sehingga mereka benar-benar nantinya memperoleh kemenangan. Bayangkan Bapak Ibu, kalau seorang yang sudah mungkin sebagai atlet atau mereka yang berjuang ke luar negeri untuk membawa nama bangsa, dia ingin supaya bangsanya juga bisa memperoleh artinya penghargaan, dan dia juga, maka dia ingin menang. Kalau seandainya dia tidak menang, maka tentu itu membuat dia kecewa, mungkin juga dia malu ya. Tetapi di dalam kekristenan kita, di dalam kita mengikut Tuhan, kita pun diperhadapkan dengan ujian-ujian, perlombaan, pertandingan di dalam hidup ini. Selama kita masih ada di dunia ini, kita menghadapi pertandingan, perlombaan, ujian-ujian iman yang harus kita hadapi dan harus kita menangkan di dalam kehidupan ini, sebab memang kita sudah diberikan kemampuan untuk menang. Tuhan tidak ingin kita kalah, tetapi kita harus menang. Lalu Bapak Ibu, bagaimana supaya kita menang dalam pertandingan, dalam perlombaan, di dalam ujian-ujian kehidupan yang kita hadapi, baik dari dalam diri kita sendiri, hawa nafsu keinginan kita yang bertentangan dengan firman Tuhan, baik itu dari luar, dari si jahat, dari iblis. Kita harus menang. Di dalam ayat-ayat bacaan kita pada pagi hari ini, yang pertama, kita harus menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kita untuk kita dapat menang di dalam perlombaan itu. Semua dosa-dosa atau perbuatan-perbuatan kita yang melanggar firman Tuhan ya. Kita tentu ngerti Bapak Ibu, melalui kebenaran firman Tuhan kita tahu, kita setelah melanggar firman Tuhan, perbuatan kita, sikap kita, maka itu semua harus kita tanggalkan, harus kita buang. Sebab itu bagaikan beban yang menekan hidup kita dan kita tidak bisa maju dan kita tidak dapat menang. Maka kita harus menanggalkan semuanya itu, dosa-dosa itu yang bagaikan beban yang menekan kehidupan kita. Dan juga beban yang menekan hidup kita itu adalah kekhawatiran yang begitu menekan kita, kecemasan, ketakutan, cemas apa yang akan terjadi hari esok, cemas untuk kehidupan kita, kehidupan anak kita, takut gagal, takut sakit, takut mati dan lain sebagainya.
Ini yang merupakan beban yang menekan kehidupan kita. Maka kita harus menanggalkannya. Kita harus membuang sehingga kita bisa berlari, kita bisa maju dan kita mencapai kemenangan. Bapak Ibu, ada beban kekhawatiran yang berlebihan yang menekan kehidupan orang-orang Kristen. Kalau kita melihat di dalam Matius pasal 6 ayat 34, janganlah kamu khawatir tentang hari esok. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu, kadang-kadang kita ini membawa beban, membawa kekhawatiran kita untuk masa yang jauh ke depan. Saya berikan contoh Bapak Ibu. Seandainya kita ini hanya bisa membawa beban 10 kilo satu hari, bayangkan kalau kita membawa beban yang seharusnya sehari itu 10 kilo, lalu kita membawa beban untuk 1 bulan sudah 300 kilo, lalu kita membawa beban untuk setahun. Kalau tadinya kita bisa membawa hanya 10 kilo dan kita membawa beban untuk 1 tahun ke depan, itu sudah berapa Bapak Ibu? Sudah 3 ton. 3 ton lebih, dan itu kita bawa sehingga menekan hidup kita. Kita membungkuk, kita tidak bisa bangun, kita tidak bisa berjalan, apalagi berlari, apalagi menghadapi musuh. Karena kekhawatiran yang menekan hidup kita, apalagi kalau kita membawa 10 tahun ke depan, sudah 36 ton, nggak mungkin kita bisa membawanya. Makanya firman Tuhan mengingatkan bahwa kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi kita tidak perlu khawatir untuk jauh ke depan. Memang kita bisa mempersiapkan diri kita, tetapi kita tidak cemas, kita tidak takut, tidak khawatir untuk yang jauh ke depan. Karena apa? Kita belum tahu apa yang terjadi ke depan. Tetapi yang penting seperti 1 Petrus pasal 5 ayat 7, kita percaya kepada Tuhan dan menyerahkan semua, serahkanlah semua kekhawatiranmu pada Tuhan, sebab Dia yang memperdulikan kamu. Jadi semua beban-beban yang menindih kehidupan kita, yang menekan kehidupan kita, baik itu dosa, baik itu kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, itu kita tanggalkan semua, kita serahkan kepada Tuhan, sehingga kita mampu berlari, kita mampu berlomba bertanding, dan kita akan menang. Nah, kalau tidak Bapak Ibu, kita kadang-kadang tidak sadar ya, tidak sadar bahwa kehidupan kita diliputi dengan kekhawatiran, ketakutan dalam kehidupan kita ini. Tetapi kita melihat bagaimana Tuhan memperdulikan kita. Kadang-kadang mungkin kita merasa malu di hadapan Tuhan. Kita khawatir tentang banyak hal. Kita khawatir tentang ini, tentang itu. Tetapi kita melihat bagaimana cara Tuhan yang luar biasa menolong kita. Itu merupakan suatu kebodohan. Coba bayangkan Bapak Ibu, kita umpamanya bertanding, berlomba, lomba lari. Lalu kita membawa beban, gak usah banyak-banyak. Orang-orang kan dengan ringan, ya dia mungkin segala beban, mungkin juga pakaian pun seringan mungkin, ya kalau berlomba lari. Tetapi coba bayangkan kalau kita pikul 10 kilo atau 100 kilo, kita lari begitu rupa, mungkin orang lain mentertawakan kita juga. Kita pun tidak mungkin bisa berlari dan menang. Seringkali itu kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Mungkin Tuhan juga melihat kita, Dia mungkin tertawa, anakku ini kok seperti ini ya. Kebodohan ini seringkali kita lakukan dalam kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu, baik kita yang ada di sini maupun di rumah, tanggalkan semua beban-beban yang menindih kehidupan kita, menghalangi kita untuk kita maju, menghalangi kita untuk kita bisa menang. Kita tanggalkan semua, kita serahkan kepada Tuhan, dan kita maju, dan kita percaya karena memang kita sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk menang, maka kita akan menang di dalam perlombaan yang diwajibkan kepada kita. Yang kedua Bapak Ibu, yang kedua, biarlah kita melakukan perlombaan, pertandingan itu dengan mata yang tertuju kepada Tuhan.
Kita tetap fokus kepada Tuhan, mata kita tetap tertuju kepada Tuhan yang akan memimpin kita di dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Mungkin hari ini iman kita masih sedikit, tetapi Tuhan akan terus menuntun kita, menambahkan iman kita. Mungkin melalui pengalaman hidup kita, kita memandang kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Dia ada bersama dengan kita dalam pertandingan hidup, dalam perlombaan, dalam ujian yang kita hadapi. Kita memandang kepada Dia bagaimana Yesus telah menjadi teladan bagi kita di dalam mentaati akan apa yang Dia harus lakukan. Dia datang ke dunia ini, Dia mentaati Bapa, sehingga sekalipun Dia menghadapi bantahan seperti itu, sekalipun Dia mungkin dihina begitu rupa, tetapi Dia tetap tekun, Dia tetap teguh dan setia melakukan tugas yang sudah diberikan Bapa kepada Dia. Nah, kita memandang kepada Tuhan Yesus yang dengan tekun, dengan setia Dia melakukan tugasnya karena kasih-Nya kepada kita. Karena kasih-Nya kepada kita, Dia rela menderita, dicaci maki, diludahi, bahkan disalib. Dia setia sampai akhir, sehingga kita bisa memperoleh keselamatan. Oleh sebab itu kita tetap memandang kepada Tuhan. Dia yang akan memimpin kita, Dia akan menuntun kita, membawa iman kita semakin hari semakin bertumbuh, dan iman yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Yang ketiga, Bapak Ibu, supaya kita menang di dalam perjuangan, pergumulan dan pertandingan yang kita hadapi dalam hidup ini, ingatlah para pendahulu kita. Di dalam ayat yang pertama, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Bapak Ibu, kita mengingat akan para pendahulu kita, orang-orang yang telah setia kepada Tuhan, mereka yang dengan tekun, dengan setia. Kita melihat contoh bagaimana Nuh, dia tetap setia, dia tetap percaya kepada Tuhan sekalipun orang sekelilingnya melakukan kejahatan, tetapi dia tetap tekun untuk setia kepada Tuhan. Dia hidup tidak bercela, dia hidup bergaul kepada Tuhan. Kita juga melihat Abraham, bagaimana kesetiaannya, kesungguhannya di dalam mentaati firman Tuhan. Demikian juga Daud, Yusuf, Musa, dan juga Daniel. Banyak tokoh-tokoh iman, para pendahulu kita, bahkan rasul-rasul. Kalau kita perhatikan rasul-rasul menurut sejarah gereja, bagaimana mereka ini semua, mereka di dalam mempertahankan imannya. Rasul-rasul ini mereka menderita, banyak mereka yang dihukum mati, tetapi mereka ini semua tetap tekun dan setia kepada Tuhan sampai akhir hidup mereka. Mereka memperoleh kemenangan, mereka memperoleh apa yang Tuhan sediakan bagi mereka, seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Dia setia, dia memenangkan pertandingan. Karena apa? Dia bisa mempertahankan imannya, setia sampai akhir dalam segala situasi, dalam pergumulan, tekanan yang dia hadapi, tetapi matanya tetap tertuju kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau mata kita tertuju kepada yang lain, pada mungkin saudara seiman dan lain sebagainya, mungkin kita bisa kecewa untuk menghambat jalan kita. Kita akan kecewa dengan ini, kecewa dengan itu. Tetapi kalau mata kita tetap memandang kepada Tuhan dan mengingat orang-orang yang telah mendahului kita, mereka tetap kuat dan teguh di dalam Tuhan, maka kita akan mampu memenangkan pertandingan yang diwajibkan bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, jangan lemah dan putus asa. Kita tidak boleh lemah, kita tidak boleh putus asa. Kita harus maju melewati setiap rintangan, maju melewati setiap pertandingan-pertandingan yang Tuhan izinkan terjadi bagi kehidupan kita. Jangan lemah dan jangan putus asa. Kita percaya Roh Kudus akan selalu memberi kekuatan kepada kita dan memberi kemenangan bagi kita. Sungguh luar biasa Bapak Ibu, kalau kita ada di dalam Tuhan, maka setiap pertandingan, setiap ujian
yang terjadi dalam kehidupan kita, maka kita akan menang dan kita bersukacita mencapai kemenangan dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya di dalam hal itu kita tidak kuat, kita tidak mampu, namun pertolongan Tuhan kita diberikan kekuatan, diberikan kemampuan, dan kita bisa menang. Dan sampai akhirnya nanti kita akan memenangkan pertandingan dalam kehidupan kita, dan mahkota kehidupan sudah tersedia bagi kita. Upah Tuhan sediakan bagi kita yang setia dan tekun di dalam kita mengikut Tuhan, dalam kita melayani, dalam kita beribadah kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita.